Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama, rasa puji dan syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan yang sama-sama kita cintai ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP kita nantinya Ibu Ria Osni Yundra. Selanjutnya salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan umat yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita buka acara kita ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikutnya pembacaan wahyu ilahi yang akan disampaikan oleh Ahmad Azlan Irsyad. Kepada Azlan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha
kita ucapkan kepada Azlan. Acara berikutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Sahrul Ramadhanil. Kepada Bapak Sahrul Ramadhanil dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah sama-sama kita berdoa dengan memudahkan kedatangan dan berharap mohon ampun kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di sekolah kami ini, ya Allah, dalam rangka kegiatan diseminasi untuk mengenal budaya positif, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, berikanlah kemudahan kelancaran kepada acara kami ini sehingga berjalan lancar dari awal hingga akhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridhoilah acara kami ini sehingga menjadi suatu amal ibadah di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sahrul Ramadhanil. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi lancarlah acara kita dari awal sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada acara inti, kita mintakan dulu kepada Ibu Kepala UPTD SDN 01 Kota Tuo untuk memberikan sepatah atau dua patah katanya. Kepada Ibu Erma Suryani, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 01 Kutotuo. Pada kesempatan ini, pertama dan utama sekali marilah saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangka pemaparan dari CGP kita. Baiklah Bapak Ibu yang saya banggakan, terutama pada pagi siang ini saya merasa bangga sekali karena ada CGP di sekolah kita dua orang, yaitu Ibu Febrianti dan Ria Osni Yudra, yang mana pada kesempatan sekarang ini dia akan memaparkan bagaimana itu menerapkan budaya positif atau praktek baik di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang beliau paparkan nanti bisa kita cermati, bisa kita terapkan untuk kemajuan SD 01 Kutotuo. Harapan saya kepada kita semua, marilah kita sama-sama menyimak nanti paparan beliau, sehingga nanti apa yang positif kita ambil dan kita terapkan di sekolah kita, sehingga SD 01 semakin hari semakin jaya dan semakin maju hendaknya. Itu harapan saya sebagai kepala sekolah SD 01 Kutotuo. Mudah-mudahan dengan beliau berbagi praktik baik kepada kita, membuat kita termotivasi untuk melaksanakan praktik baik yang akan diterapkan di sekolah kita. Jadi harapan saya hanya itu, kita bisa menerapkan yang positif di sekolah kita. Mudah-mudahan CGP kita ini membawa motivasi baru, memberi semangat baru, memberi dorongan kepada kita untuk kita maju bersama sehingga SD 01 semakin jaya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, harapan saya, dan
Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada acara berikutnya, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP kita, Ibu Ria Osriundra. Kepada Ibu Ria, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara berbagi praktek baik dari tugas CGP tentang kegiatan diseminasi untuk budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, kemudian selanjutnya selawat berkirim salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya sekarang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, teman-teman rekan sejawat sekalian yang pada hari ini sudah menghadiri acara yang satu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Walaupun jam sudah menunjukkan pukul 11:30, insya Allah saya yakin dan percaya sampai selesainya acara kita teman-teman tetap semangat. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita, untuk melihat konsentrasi kita terlebih dahulu, saya kebetulan ada sebuah permainan. Nah, Bapak Ibu perhatikan dan fokus kepada apa yang saya katakan, ya. Yang pertama ini kan jempol kambing, ya. Kemudian ini telunjuk sapi. Kemudian yang ketiga yang jari tengah adalah kerbau. Bisa ya? Kambing, sapi, kerbau. Kambing, sapi, kerbau. Nah, nanti saya akan berlaku pada hitungan ke-5. Nantinya Bapak Ibu yang saya tunjuk untuk 1, 2, 4, 5. Nah, sekarang Kambing. ini apa? Kerbau. Ya. Nah, terus berikutnya Bu Yeni. 1, 2, 3, 4, 5. Dor. Sat. Kambing. Sapi. Kambing. Kerbau. Oke, dia sudah siap. Nah, kita mulai dari Bu Yeni dulu. Di sini arahnya supaya tidak sama. Bukan kita. Ya. 1, 2, 3, 4. Di Pador. Nih. Kerbau. Kambing. Sapi. Oke, terima kasih. Terus kita lanjutkan ya. Coba dari Pak Daniel. 1, 2, 3, 4. Dor. Berarti fokusnya belum lagi ya. Tadi apanya Pak? Sapi. Kalau ini? Nah, mungkin itu saja ya. Nah, kita tepuk tangan yang meriah buat kita. Baiklah, kita langsung saja. Saya akan mempresentasikan kepada Bapak Ibu tentang kegiatan
kegiatan modul 1.4 tentang budaya positif yang telah dilakukan di sekolah ini. Ya, nanti ada 7 poin nanti. Nah, di antara poin itu yang sudah terlaksana adalah 2, yakni keyakinan kelas dan restitusi. Nah, bagaimana nantinya tentang kegiatan tersebut? Nah, mari kita saksikan berikut ini. Nah, kita mengetahui ya bahwasanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tujuan dari pendidikan adalah untuk apa? Siapa yang tahu? Iya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, karena kita adalah seorang guru, ya, kemudian kita menganut semboyan dari seorang bapak pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu Tun Uri Handayani. Maka untuk tujuan pendidikan di sekolah yang terbaik itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di depan Bapak Ibu telah ada tujuan pendidikan yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat dari anak-anak. Nah, maksudnya begini ya, anak-anak kita tidak bisa meminta dia untuk berubah seperti apa yang kita harapkan. Misalnya, oh kamu semuanya harus pandai. Tidak bisa kita berbuat seperti itu, karena anak-anak kita itu memiliki karakteristik yang berbeda. Dari lahir dia sudah punya kodrat sendiri. Ada yang pintar dalam pengetahuan, ada yang pintar dalam bakat, dan ada yang hitung-hitungan dia hebat, ada yang pintar literasi. Nah, jadi kita sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantara tidak bisa merubahnya seperti keinginan kita atau seperti kita membalikkan tangan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang boleh cuman yaitu sebagai penuntun, bimbing anak-anak ini untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya kita hanya bisa membimbing mereka dan tidak boleh memaksakan kehendak kita sebagai guru, dia harus seperti yang saya inginkan. Nah, jadi anak-anak kita itu punya bakatnya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Oleh sebab itu ya Bapak Ibu, seandainya anak kita ada yang bodoh atau yang kurang, jangan kita bilang bodoh lagi ya, kurang di bagian matematika, jangan kita mencap dia sebagai anak yang bodoh. Karena tidak semua orang bisa atau mampu untuk berhitung seperti itu. Itu yang menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kita hanya bisa membimbing dia supaya lakunya lebih baik. Berarti tujuannya adalah karakteristik. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Oleh sebab itu, sebagai guru kita harus menghamba kepada anak atau murid. Padahal yang menghamba itu hanya kepada Allah ya. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara kita harus menghamba kepada anak. Jadi kita turunkan apa yang ada kodrat pada anak itu. Lalu nanti kita bimbing dia supaya kodratnya itu tidak menjadi sesuatu yang berdampak negatif. Tapi kita juga membimbing dia ke hal yang positif. Nah, kalau sebagai di dalam proses pembelajaran menghamba kepada anak ini, menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah bagaimana kita membuat proses pembelajaran itu tidak berpihak kepada guru. Artinya guru tidak boleh untuk mendominasi proses pembelajaran yang ada di kelas.
namun yang aktivitas harus didominasi oleh siswa. Oleh sebab itu, guru hanya bersifat fasilitator, tidak perlu banyak-banyak bicara untuk ceramah, hanya mengarahkan saja atau membimbing. Nah, demikian ya. Kemudian tujuan dari modul 1.4 ini adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Nah, untuk itulah kami berbagi praktek baik bagaimana caranya kita menumbuhkan budaya positif tersebut. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, tetap digarisbawahi itu adalah berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat, dan bertanggung jawab. Nah, jadi kita sudah melakukan ini semua. Kenapa? Karena setiap anak kita bergiliran untuk sholat berjamaah di musola kita setiap hari Senin sampai Kamis. Nah, mungkin yang selanjutnya, mungkin kalau dapat kita bisa hendaknya untuk sholat duha lagi. Itu harapan kita, ya. Karena kalau sholat duha itu seperti yang kita ketahui, sekarang ini banyak bencana di mana-mana. Kalau kita membiasakan sholat duha tadi, banyak manfaat yang akan didapat oleh anak-anak kita. Tidak hanya masalah rezeki. Jadi jangan salah Bapak Ibu, sholat duha bukan sholat untuk rezeki, tapi banyak hal yang terkandung di dalamnya. Kalau kita sholatnya itu di jam 6 waktu syuruk, itu artinya kita pahala yang kita dapatkan nanti sama seperti kita pergi ke Mekah. Itu yang saya baca. Kemudian sampai jam 10 kita sholat duha. Itu gunanya adalah untuk mencegah kita dari musibah. Nah, sekarang ada kesalahan atau miskonsep dari kita sebagai guru tentang teori kontrol. Karena kita sebagai guru punya 5 kontrol terhadap murid kita, tetapi pada umumnya kita salah dalam menilai tentang teori kontrol ini. Pertama, adanya ilusi guru bisa mengontrol murid. Nah, padahal tadi menurut Gajah Dewantara kita hanya bisa membimbing saja atau menuntut saja, tidak untuk membuat dia sesuai keinginan kita. Yaitu yang kedua, adanya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi ternyata tidak semua apa yang kita anggap itu sebuah penguatan positif efektif untuk dan bermanfaat bagi murid kita. Contohnya kita memberikan penghargaan. Menurut kita sebenarnya kita sudah memberikan hal yang terbaik sehingga dapat memotivasi diri siswa. Ternyata tidak seperti itu. Nah, karena misalnya kita ingin nilai anak kita bagus, kita katakan, nah kalau nilaimu 100, nanti ibu akan kasih uang 10.000, ya. Nah, itu termasuk kan penghargaan, kan bagus itu. Nah, maka kita berkeinginan bertujuan supaya dia berlomba-lomba supaya mendapatkan nilai 100. Tetapi ternyata itu tidak sesuai dengan konsep. Nah, kenapa demikian? Karena akan punya dampak negatifnya. Pertama, dia akan akan melakukan segala cara, walaupun itu caranya negatif, bahkan supaya nilainya 100. Nah, dilakukan berbagai cara. Dia akan berkompetisi. Bagi anak yang mempunyai kemampuan kurang, maka dia akan ke bawah, semakin ke bawah atau mentalnya semakin down. Tetapi kalau bagi anak yang punya kompetisi yang tinggi, maka dia akan bagus nilainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini juga hanya berdampak pendek, sedangkan motivasi yang kita inginkan adalah motivasi intrinsik dari siswa. Nah, kadang-kadang kalau seandainya kita sudah berganti dengan guru lain,
Waktu itu misalnya kita berai atau bermisi, kemudian digantikan oleh guru lain. Nah, biasanya dia diberi penghargaan kalau nilai tinggi, tetapi ketika dia digantikan oleh orang lain atau beralih ke kelas yang lain nanti, maka dia konsepnya masih seperti itu anak-anak ini. Nanti kalau nilai bagus, saya dikasih nilai yang dikasih uang, gitu, penghargaan. Nah, itu tidak baik. Nah, sekarang ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Nah, ini mungkin kalau saya pribadi mungkin ada juga sering juga nih ya, kita merasa dengan adanya kritik atau membuat mereka merasa bersalah akan menguatkan karakter. Contohnya, enggak ibu, Rani sama ibu. Nah, itu kan itu adalah membuat mereka merasa bersalah. Nah, itu juga tidak baik. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa dia berhak untuk memaksa. Nah, kita menganggap yang murid kita tidak punya hak sama sekali, kadang ya. Tapi tidak semua sih. Tapi mungkin kalau kita refleksi ada beberapa hal yang pernah kita lakukan. Yang kedua adalah penerapan budaya positif disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, yang paling penting adalah di poin keempat. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal menurut Sokrates, dia minta disiplin itu adalah artinya belajar. Nah, tapi itulah konsep yang salah pada kita selama ini. Kemudian apa tujuan dari disiplin positif ini? Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sebagai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa. Nah, jadi tujuan positifnya adalah disiplin ini untuk memotivasi dirinya secara intrinsik atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nah, Bapak Ibu, ini materi ini saling menyambung sampai ke belakang. Ya, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kesenjangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar dari manusia, itu menurut Dr. William Glasser sebagai ahli psikologi. Nah, yang pertama, adanya kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan dirinya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan sebuah pilihan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini ada beberapa sudah diberikan kolom-kolomnya tersendiri, bahwa misalnya kebutuhan dasar manusia ini untuk bertahan hidup, contohnya kebutuhan makan, minum, kesehatan, rumah, dan rasa aman. Yang kedua, adanya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi dia disayangi oleh semua orang. Banyak ya seperti itu di sekolah kita, karena banyak yang broken home. Nah, ini yang kurang oleh anak kita. Berarti inilah poin yang akan kita tonjolkan nanti kalau bisa di visi kita ke depannya. Ya, menyayangi dan disayangi, memberi dan menerima perhatian, perasaan diterima dalam kelompoknya. Yang ketiga, penguasaan.
Ada anak-anak yang punya prestasi, punya kompetensi yang lebih. Berarti orang yang punya kompetensi yang lebih, berarti dia kebutuhannya akan penguasaan itu sudah tercapai. Nah, yang contohnya adalah diakui prestasi dan kemampuannya. Yang kedua didengarkan, merasa berharga. Lalu yang ketiga dihormati, dipercaya. Kemudian yang keempat memberikan pengaruh. Yang keempat adalah sebuah kesenangan. Dia melakukan hal tersebut atau tindakan tersebut hanya sebagai kesenangan dia saja, hanya memberikan fun kepada dia. Ya, jadi contohnya bermain, iseng, suka bercanda dan lucu, menikmati apa yang dilakukan. Yang kelima adalah kebebasan. Kebebasan di sini contohnya mandiri, memiliki pilihan, tidak dikekang, kemudian suka mencoba-coba. Nah, ini ada sebuah kasus. Mungkin saja ini ada pada kita di sekolah kita. Nah, kasusnya bisa ada yang membaca? Mungkin siapa yang mau baca? Ini mau? Kasus Ibu Vina, guru kelas 6 di SD Bakti Jaya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Vina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira rasanya ada ya di sekolah kita. Akan banyak sekali. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap si Vina ini? Pada Agus. Apa kira-kira? Siapa yang bisa mungkin memberikan curah pendapatnya? Iya, bagus sekali. Kita bertanya dulu. Jangan kita menghukum atau pokoknya jangan kita langsung menghakimi dia. Nah, kita bertanya terlebih dahulu. Agus, kenapa Agus mengambil makanan teman? Nah, itu. Nah, ini berhubungan dengan kebutuhan. Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Ini kita bisa kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, kita lihat kebutuhan. Ya, yang pertama, ya karena bertahan hidup. Kita lihat dulu ada 5 sebenarnya. Bisa yang menjadi alternatif dia untuk menjawabnya. Baik, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Vina sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah, tepat sekali apa yang dikatakan Bu Mimi tadi, bahwasanya kita sebagai guru harus bertanya kepada Agus terlebih dahulu. Kita jadikan perbendaharaan untuk masalah Agus. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Ini untuk pertahanan hidup kata Bu Fiza tadi ya, atau survival. Nah, ya. Yang kedua, mungkin saja Agus ini atau teman Agus jadi perhatian kepada Agus kalau dia berbuat yang tidak baik. Jadi dia minta perhatian di luar. Nah, itu artinya Agus ini kurang kasih sayang atau dia ingin dicintai, ya. Yang ketiga, ia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya Agus. Nah, berarti dia punya power atau punya kekuasaan untuk mempengaruhi temannya. Dengan adanya kekuasaannya ini, itulah yang dia sukai, dia senang untuk melakukan hal itu. Nah, jadi kebutuhan itu tidak terpenuhi. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal atau fun. Nomor 4 dulu lagi ya. Nomor 4 yaitu Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama atau dia ingin bebas.
Dia pula merasakan bagaimana nikmatnya makanan yang lain yang dibawa oleh teman-temannya. Jadi dia minta hal tersebut sebagai kebutuhan dia. Nah, yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, atau dia hanya senang-senang saja. Kalau cemberut teman, dia merasa senang melihat temannya seperti itu. Nah, itu tadi. Jika seandainya 5 dari kebutuhan dasar, ada beberapa kebutuhan dasar yang 5 itu, salah satunya tidak terpenuhi oleh si anak tadi, nah maka dia akan berperilaku seperti itu. Nah, jadi itulah tadi yang disebut kita hanya bisa membimbing lakunya tadi. Tidak bisa kita memaksakan kehendak kita. Nah, jadi kita harus bertanya, dia pasti punya alasan. Karena setiap manusia tidak mungkin tidak punya salah. Nah, kemudian ada beberapa motivasi atau yang mendorong seorang manusia berperilaku. Yang pertama, ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang ada beberapa tadi kan kita bicara hukuman dan ketidaknyamanan. Nah, hubungannya adalah kita coba berlatih. Nampak Bapak Ibu enggak? Kurang. Nah, kita bedakan mana yang hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu kita biasanya ada aturan, tapi aturan itu hanya sepihak saja. Lalu hukuman peraturan yang dibuat itu mau tidak mau dia harus melakukannya. Itu yang hukuman. Kalau konsekuensi, dia menyadari bahwa peraturan yang tadi itu telah bisa apa dampaknya kalau dia tidak melaksanakannya. Jadi hukuman itu biasanya ada rasa ketidakadilan. Gitu. Nah, sekarang kita lihat, kita seandainya ada anak-anak kita, dia datang terlambat. Ini biasanya Pak Rahman ini ya olahraga, dia terlambat misalnya, lalu coba lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman ini dia akan mendadak kita laksanakan tanpa kita, tidak ada peraturannya, tapi kita berikan dia hukuman seperti itu. Jadi spontanitas. Nah, kira-kira mana ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, sekarang kita lihat dia terlambat hadir. Kita menginginkan suatu disiplin positif, ya. Nah, kita coba lagi nanti kita lihat di belakangnya betul atau salah. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira hukuman atau konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sebenarnya beda tipis dengan hukuman, tapi orang yang melanggar aturan tadi sudah tahu kalau seandainya dia mencoret meja, maka dia akan membersihkan itu. Nah, itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kita simpan aja jawaban kita nanti. Kira-kira hukuman atau hukuman? Oke, hukuman, konsekuensi, hukuman. Kita lihat keempat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, karena dadakan ya. Mungkin tak sebenarnya tidak terpikir oleh itu yang akan dijadikan hukuman. Tapi itu sajalah untuk supaya dia lebih disiplin. Yang berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi, coba kita lihat nanti ya. Lalu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, kita lihat. Nah, jadi mungkin bedanya antara hukuman dan apa nih? Dia lebih positif ya, konsekuensi daripada hukuman. Kita lihat
Betul atau tidak kita? Pertama hukuman, betul ya. Yang kedua konsekuensi, betul. Yang ketiga hukuman. Yang berikutnya konsekuensi, betul kita tadi ya. Kemudian hukuman ya, karena ini pasti bersifat dadakan. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki, hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas juga hukuman. Berarti kita sudah paham. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang baru kita masuk kepada keyakinan kelas. Nah, yang paling diminta di sini adalah keyakinan kelas kita buat bersama. Karena seandainya anak kita bermasalah, kita bisa menanyakan kepada dia sebenarnya keyakinan yang mana yang sudah mereka langgar. Nah, jadi nanti kita punya referensi kenapa alasannya dia melakukan seperti itu. Lalu keyakinan mana atau peraturan mana di kelas yang mereka buat bersama itu yang tidak sesuai dengan tindakan mereka. Nah, langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas yaitu pertama, berikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, jadi kita kumpulkan ini curah pendapat namanya. Kita suruh dia membuat sticky note ya, apa aspirasi mereka supaya kelas mereka menjadi nyaman. Nah, bagaimana aturan apa yang ingin mereka buat? Contohnya tidak keluar masuk, minta izin, ya, misalnya seperti itu, atau tidak boleh meminjam barang teman, atau harus mengembalikan, atau mungkin bisa jadi dia harus menjaga fasilitas di sudut baca kita, mengembalikan buku yang telah dibaca ke tempatnya, mungkin itu beberapa ya. Nah, kemudian setelah semuanya tadi 31 anak kita, 31 bulan, apa keinginan mereka. Nah, jadi lalu setelah ditempelnya, kita catat, kita biarkan saja karena kita ini kalau kita tidak menggunakan sticky note, berarti kita catat semua masukan siswa. Tapi karena kita pakai sticky note, biarkan saja itu berkumpul pendapat mereka. Lalu yang ketiga, setelah semuanya terkumpul, maka kita kelompokkan. Kita kelompokkan keyakinan kelas itu mana yang bahasanya sama. Kita kelompokkan. Nah, baru kita menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas harus mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, kata jangan, kata tidak harus kita rubah menjadi kalimat positif. Karena kita tahu ya, semuanya sudah tahu bahwasanya itu tidak boleh. Nah, jadi kata jangan berlari di kelas. Nah, jadi akhirnya kita jadikan sebagai positif, kalimat positif menjadi berjalanlah di kelas. Itu harus kita tukar. Jadi dia merasa tidak terpaksa dengan adanya kata-kata tidak. Nah, kemudian meninjau kembali daftar pendapat. Meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Nah, misalnya begini, kalau seandainya tadi dia suka berjalan di kelas, nilai apa yang tidak baik, nilai kebajikan apa yang harus dia kerjakan? Contohnya itu nilai disiplin. Lalu contohnya lagi, kalau dia suka mengganggu teman, tidak boleh mengganggu teman. Nah, jadi kita bikin nilai kebajikan yang harus dia lakukan adalah saling menyayangi antar teman. Nah, itu contohnya. Ya. Nah, itu kira-kira ya. Nah, nanti kita coba buat bersama nanti. Ini harus kita buat di awal semester supaya nanti kalau dia ada kesalahan, kita punya bukti yang buat kalau dia melanggar aturannya. Kemudian karena dia juga harus buat tanda tangan setelah dia menyepakatinya. Nah, kemudian hendaknya keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat. Ya, jadi 3 sampai 7 kalau bagi anak yang masih di sekolah tingkat rendah 1 sampai 3. Nah, dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran tentu akan ada sanksi atau hukuman yang disebut sebagai restitusi.
Nah, hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Jadi kita kan tujuan kita inginnya disiplin anak kita, bukan karena hukuman dia menjadi disiplin. Karena sebagaimanapun kita akan memaksakan apa yang diinginkan kita. Nah, kalau dia tidak nyaman, maka dia akan tidak terlaksana. Lalu perbedaan hukuman dan disiplin. Hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, itu yang hukuman. Nah, kemudian kalau disiplin, nah dia hukuman ini bersifat satu arah dan guru yang memberikan dan siswa hanya menerima. Hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Sedangkan disiplin adalah bentuk sanksi atau konsekuensi, sudah terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Sanksi dibuat oleh guru atau sekolah dan siswa sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Tetapi sanksi atau konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi tujuan akhir kita adalah restitusi tadi. Walaupun bagus daripada hukuman, kalau bisa jangan kita terapkan. Dihukum oleh penghargaan. Kalau seandainya siswa itu dihukum karena penghargaan, itu hanya dapat memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menghukum. Jadi tadi sudah kita bahas sedikit tadi antara tentang penghargaan itu kenapa tidak baik. Nah, sekarang ini yang juga paling penting, yaitu posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam adalah posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama, guru bisa menjadi posisi sebagai penghukum. Yang kedua, dapat membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, 1, 2, 3 kurang diharapkan. Yang keempat, bagus juga. Tetapi yang paling bagus itulah posisi manajer. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang penghukum. Nah, ini pernyataan guru yang sering kita sering kita kerjakan, tapi tanpa sadar. Nanti mungkin kalau seandainya kita sudah paham sekarang, mudah-mudahan ini tidak muncul lagi. Nah, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kan kata-katanya tidak kasar, tetapi menyentuh sekali kepada anak. Merasa bersalah ini dengan tindakannya. Ini kalau saya sering melakukan ini. Menangis kita kan, kalau dia tidak mau mendengarkan kata kita, terakhir kita akan diam saja. Setelah diam tidak juga, maka kita menangis tanpa sadar. Nah, ini akan membuat mereka merasa bersalah rupanya. Ini pernah saya alami. Nah, akhirnya mereka minta maaf kepada saya dan lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini langsung menghakimi dia, ya, tanpa alasan kita berikan kata-kata kamu tidak pernah benar melakukannya, apalagi dengan kata-kata yang sedikit tegas atau keras. Ini artinya penghukum. Lalu sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Ada ya rasanya kita seperti itu mengatakan kepada anak-anak kita. Nah, ini posisi kita sebagai teman. Walaupun sebagai teman, tapi yang paling bagus katanya bukan itu pemantau dan manajer. Nah, untuk pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini lebih berwibawa. Citra kita sebagai seorang guru bagus di depan anak-anak kita karena kita memantau mereka. Nah, lalu bisa jadi sebagai pemantau ini kan dia misalnya beberapa kali sudah melakukan kesalahan. Nah, itu kita cari. Wah, dia mungkin di buku piket
atau di absen kita. Nah, itu sebagai pemantau. Jadi kan kita pantau mereka berapa kali tidak hadir. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai manajer. Nah, ini adalah ide bagi mereka bagaimana cara dia menemukan solusinya. Jadi dia sendiri yang menemukan solusinya, bukan kita mencarikan solusinya. Solusi yang menurut mereka adil terhadap mereka. Yang berikutnya adalah sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, mungkin ini beberapa. Saya lanjutkan. Terakhir itu adalah restitusi. Restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Restitusi ini ada memakai teori, yakni namanya teori segitiga restitusi, yaitu ada tindakan, 3 buah tindakan di sini, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, lalu yang kedua menanyakan, memvalidasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Nah, contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak jika kita sedang menstabilkan anak identitasnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi dengan kita menurunkan emosinya, kan turun emosinya kalau kita katakan, nggak bunyi ke ibu dong. Nah, jadi kita katakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ibu pun juga punya salah. Nah, jadi begitu kita menyatakannya untuk menstabilkan identitas. Lalu yang ketiga, kita bisa kok menyelesaikannya. Jangan takut. Nah, kita berdua cari cara menyelesaikannya. Lalu Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Itu yang menstabilkan identitas. Lalu sisi validasi. Untuk validasi ini ada beberapa pertanyaan atau kalimatnya. Contohnya, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi alhamdulillah kamu tidak melakukannya. Nah, jadi separuh kita sebenarnya menyalahkan mereka, tapi yang separuh lagi kita ada dukungan kita. Ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan hal itu. Yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Maksudnya kan dirubah sifatnya. Nah, itu sisi keyakinan kelas, yaitu menanyakan contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas, sebagai di kelas atau keluarga. Maksudnya kita kan sudah buat keyakinan kelas ini, lalu kita tanyakan kepada dia. Kalau dia bermasalah di kelas, kita tanyakan kepada dia, apa nilai-nilai yang sudah dilanggar, yang sudah disepakati bersama di dalam kelas, tapi dia langgar. Nggak boleh kita yang mengatakan itu keyakinan kelas, itu yang dilanggarnya, tapi dia sendiri yang menemukan bahwasanya keyakinan yang ini yang dilanggarnya. Lalu terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu ya, diantara sisi menanyakan keyakinan. Adalah contoh tugas saya yang sudah saya terapkan budaya positif di sekolah kita ini. Karena walaupun ini hanya sebuah skenario atau drama, tapi memang kejadiannya sebenarnya seperti ini. Karena ada 2 orang anak kelas 6 yang perilakunya bisa dikatakan seperti ini, tapi tidak selalu. Ya. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, sekarang kita lihat dulu sebelum kita lihat kasusnya atau videonya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dia perbaiki kesalahan mereka dan bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kelompok mereka yang dimaksud adalah ke dalam kelasnya kembali. Nah, sekarang kita lihat bagaimana videonya. Ini video dari apa yang dilakukan oleh Sahdan bersama siapa? Genta, kemudian Andika. Ini kronologis kasusnya.
Dua kali ketiga. Ya, siapa silakan masuk. Waalaikumsalam. Kalian ketiga, silakan duduk. Yang tidak punya salah di. Nah, jadi adalah menurut sadar apa yang sudah kenal sadar lakukan yang menurut ibu tadi tidak baik. Mencoreng wanita. Terus, Alika bagaimana? Memarahi dan memukul sadar. Memarahi dan memukul sadar. Terus, kalau Genta apa? Yang saya juga merasa bersalah karena tidak sering menyayangi sesama temanku. Nah, kalian bertiga tentu punya hak melakukan apa yang kalian lakukan tadi. Tapi ibu mau bertanya, kenapa tadi alasannya sampai terjadi hal yang demikian? Sadar tadi apa alasannya? Kenapa Sadar mencari-cari wanita? Senang lihat muka Alika. Senang lihat muka Alika coba. Nah, berarti yang ini itu kebutuhan yang mana ini? Iya, isek atau Alika. Alika kenapa tadi sampai memukul Sadar? Saya tidak terima bu, saya tidak soalnya saya merasa terganggu dan memukul Sadar. Nah, kita kan di kelas kita juga di sekolah. Nah, ini ya tahap ketiga menanyakan keyakinan atau aturan-aturan yang kita sepakati bersama di kelas. Kira-kira kalau Sadar berbuat demikian tadi mencoba buku Alika, kira-kira keyakinan kelas mana yang kita langgar? Sadar berarti kurang tidak menghormati antar teman. Ada yang tahu lagi mana yang melakukan tadi itu? Ibu saya juga ikut bersalah karena tidak menyayangi sesama temanku. Oke. Karena tadi antara berdua Alika siapa Genta dengan Sadar tadi ikut. Nah, dan kemudian tadi sudah dikatakan alasannya apa kira-kira ada nggak keyakinan kelas yang kita lakukan? Kenapa tidak ada yang menyakiti teman? Berkata tidak baik. Tadi sampai Nah, bagi dia solusinya adalah mereka berjanji tidak akan mengganti buku Alika. Itu datangnya dari Sadar dan Genta. Nah, itulah kira-kira contoh dari kasus yang memakai restitusi tadi. Nah, ini adalah dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Ini tahap pengumpulan curah pendapatnya. Kemudian ini mengumpulkan mana yang sama tidak dipakai, ya. Kemudian lalu kita jadikan kalimatnya menjadi kalimat yang positif kalau seandainya ada yang negatif. Lalu terakhir kita buat keyakinannya. Nah, kemudian ditandatangani oleh seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, inilah contoh kalau kita bikin. Ini beberapa contoh pembuatan keyakinan kelas. Nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Dengan kadang-kadang mereka yang terlambat itu atau yang tidak makan itu adalah kelas rendah. Apakah sebenarnya mereka mampu untuk membersihkan WC? Kan di mana naluri kita? Tentu itu yang dipertanyakan lagi. Jadi menurut saya ketika dia meminta hukuman seperti itu, artinya itu adalah dadakan. Jadi itu adalah hukuman. Jadinya seandainya guru tersebut memenuhi permintaan mereka. Tapi kalau seandainya tidak usahlah membersihkan WC, ibunya kan di sekolah kita tata tertibnya kalau dilanggar ya ini kamu harus berada di luar barisan. Nah, mungkin itu akan lebih baik, itu yang disebut dengan konsekuensi. Itu demikian jawaban dari saya. Teman-teman, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Atau pas? Pas, oke. Berarti Bapak Ibu sudah memahami apa yang dipresentasikan tadi. Mudah-mudahan di sekolah ini kita dapat merubah step demi step, langkah selangkah demi selangkah untuk mengubah
anak-anak kita supaya dia membudayakan budaya positif yang tadi. Nah, demikian mungkin presentasi hari ini dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Ibu Ria atas pemaparannya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ibu Ria bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah kita, ya, di sekolah kita. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.